Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Pada kesempatan malam hari ini kita berkumpul kembali di majelis ilmu ini di Masjid Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepadanya agar diberikan sakinah, rahmah, dan termaksud orang-orang yang disebut-sebut oleh Allah di hadapan malaikatnya seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Dan kita memohon kepada Allah, nas'alullaha ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wasi'a wa amalan mutaqabbala. Kita memohon kepadanya agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan rezeki yang thayyib, yang luas, dan diterima amal kebaikan kita di sisi Allah. Allahumma amin. Akan kita lanjutkan pembahasan 40 amalan pelebur dosa ataupun penggugur dosa. Kita masuk di nomor 30 dalam buku panduan kita ataupun yang menjadi pegangan pembahasan kita. Di nomor yang ke-30, di antara amalan yang bisa menggugurkan dosa adalah orang-orang yang mencapai usia 90 tahun dalam ketaatan kepada Allah. Walaupun sebenarnya hadis yang dibawakan di sini itu hadis dhaif, ya, dan ini perlu kita jelaskan supaya kita bisa mengetahui. Walaupun nanti kalau kita membahas secara mutlak saja, secara umum, di sana memang kita dapati keutamaan orang-orang yang mengisi waktu ataupun umurnya dengan ketaatan. Ya, secara umum mereka adalah orang-orang yang baik, manusia terbaik. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dan yang lainnya, dan hadis ini sahih. Sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang panjang umurnya, baik juga amalnya. Dan seburuk-buruk manusia orang-orang yang panjang umurnya. Dalam artian panjang di sini ya pastinya di atas ataupun ya mengikuti jumlah umur Nabi. Dikatakan sudah panjang umur itu. Itu 60 ke atas, 40, 50, 60 ke atas, 70, 80, 90. Nah, kata Nabi SAW, seburuk-buruk manusia orang yang dipanjangkan umurnya, tapi buruk juga amalnya. Nah, hadis ini sahih dan maknanya serupa dengan hadis ini. Tapi sayangnya hadis ini hadis yang dhaif, dan tingkat dhaifnya itu dhaif jiddan. Ya gitu ya, sangat dhaif sekali. Tapi secara makna ya, maknanya mengikuti makna hadis-hadis yang sahih. Bahwa orang-orang yang umurnya panjang, 60, ya dari 40, karena 40 itu, umur 40 merupakan isyarat. Ya, umur 40, orang-orang yang sudah mencapai umur 40 itu merupakan isyarat, sinyal dari Allah ketika Allah memanjangkan umurnya sudah mencapai 40 ke atas, itu sinyal dari Allah Ta'ala agar lebih mendekatkan diri kepada Allah, supaya dia tergolong orang-orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Jangan semakin tua dia semakin jadi. Ya. Kan ada tua-tua keladi gitu ya.
Maksudnya semakin jadi maksiatnya, semakin jadi kejahatannya, semakin meningkat. Na'udzubillah. Dari hadis tadi yang sahih tadi udah jelas, Nabi mengatakan syarrun nas, manusia yang buruk di sisi Allah, orang-orang yang sudah dikasih panjang umurnya bertambah buruk lagi. Na'udzubillah. Jadi masing-masing kita berusaha untuk mengoreksi diri, dan bukan berarti orang-orang yang di bawah 40 nyantai-nyantai saja, tidak. Ya, kita dapati di sana juga ada hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan anak muda yang mengisi masa mudanya dengan ibadah. Bahkan Nabi pernah menyebutkan 1 dari 7 golongan. Kalau kita pernah membaca hadis dan mengingat hadis, Nabi menyebutkan ada 7 jenis manusia yang dinaungi nanti oleh Allah pada hari kiamat. La zilla illa zilluh, yang mana hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam al-Adil, imam yang adil, kata Nabi pertama kali. Ada 7. Salah satunya yakni syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh dari masa mudanya sudah beribadah dia. Ya, bukan nunggu tua, kan umumnya kan nanti ada tua kan begitu. Itu umumnya pembicaraan anak muda ketika diajak ketaatan, apa katanya? Nanti aja. Masih muda kok, kan begitu. Justru masih muda itulah yang dipuji di dalam Islam. Dia mampu mengisi masa mudanya untuk ibadah, ya, sampai Allah Taala mencabut nyawanya. Taib ya. Jadi itu dia. Adapun hadis yang kita bahas ini, hadisnya dhaif. Nanti kita akan sebutkan. Tadi sempat saya cek ke musnadnya Imam Ahmad karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kita bacakan saja hadisnya sehingga kita nanti bisa menyampaikan saat kita bertemu hadis ini di buku-buku yang lainnya ataupun di tempat yang lain ataupun dijadikan istidlal dalil oleh saudara-saudara kita. Hadis ini dari Anas bin Malik. Coba perhatikan, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata. Jadi dia enggak mengatakan Rasulullah bersabda. Ya, hadis yang seperti ini biasanya disebut dengan hadis yang mauquf. Ya, hadis yang dia berhenti sampai kepada sahabat. Dia enggak menyebut Rasulullah bersabda, saya dengar dari Rasulullah, tapi langsung sahabat yang berkata. Walaupun hadis mauquf ini ataupun irsal namanya. Irsal itu dari kata ya risalah sebenarnya. Jadi sahabat itu langsung dia mengatakan ya perkataan seperti ini. Ada namanya irsal sahabi. Ya, tapi tetap saja harus dikoreksi semuanya. Nanti akan kita sebutkan rawi-rawi hadis yang ada pada hadis ini, para perawinya itu bukan satu, lebih dari satu yang dipermasalahkan oleh para ulama hadis. Setidaknya kata Syu'aib al-Arnaud di dalam koreksinya terhadap Musnad Imam Ahmad ada 3 yang perlu dikoreksi, banyak. Makanya tidak hanya sebatas dhaif. Beliau mengatakan dhaif jiddan katanya. Dhaif maksudnya ini lemah sekali. Satu saja ada rawi di situ yang bermasalah, itu sudah bisa menjadi bukti oleh para ulama hadis agar hadis itu didhaifkan. Apalagi kalau sudah lebih dari satu. Nah, kita lihat hadisnya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, "Idza balagha ar-rajulul muslimu 40 sanah." Apabila seorang muslim, memang disebutkan seorang muslim, apabila seorang muslim umurnya telah mencapai 40 tahun, amanahullahu min anwa'il balaya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya rasa aman dari berbagai macam bala, dari berbagai macam ujian ataupun bala. Bala itu secara bahasa maknanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini berkaitan dengan seorang muslim, hadisnya di sini disebutkan. Jadi apabila seorang muslim itu telah mencapai 40, maka Allah akan memberikan rasa aman kepadanya dari beberapa ujian, dari beberapa bala. Apa di antaranya? Minal junun. Dia akan diselamatkan oleh Allah, ya, sehingga tidak terkena al-junun, gila. Dia tidak akan tertimpa kegilaan. Wal baros, dia tidak akan tertimpa penyakit sopak, ya, penyakit-penyakit menular.
Wal juzam, dia tidak tertimpa penyakit kusta. Umur berapa? Umur 40. Memang sih agak aneh sih hadisnya, ya, tapi makna tadi gitu ya, tambah baik, semakin bertambah umur semakin baik. Nah, dalam hadis sahih ada disebut seperti itu. Nah, nanti dalam hadis ini juga nggak dikaitkan dengan kata-kata tambah baik. Hanya disebutkan umur 40 Allah akan begini, umur 50 Allah begini. Kita baca lagi. Wa idza balaghal khamsina, apabila seorang mukmin atau seorang muslim itu umurnya sudah mencapai 50, layyanallahu azza wa jalla alaihi hisabahu. Apabila seorang muslim sebatas umurnya sudah mencapai 50, maka Allah Ta'ala akan mempermudah hisabnya nanti. Di hari kiamat akan Allah mudahkan hisabnya. Ya, seharusnya kan kalau dia hadis yang redaksinya itu terlihat benar, akan disebutkan jika dia takwa, kan begitu kan? Jika dia menjaga kebaikannya, jika dia biasanya kan seperti itu. Tapi ini enggak, hanya sebatas gara-gara umur saja. Jadi seakan-akan dipahami cuma sebatas umur 50 langsung dapat begini. Mau gimana pun keadaannya. Kan seperti itu nanti akhirnya dipahami. Ya. Baik. Wa idza balagha 60, apabila seorang muslim udah 60 umurnya, razaqahullahu inabatan yuhibbuhu 'alaiha. Seorang muslim yang sudah mencapai umur 60, Allah akan memberikan rizki kepadanya berupa inabah. Inabah itu mudah kembali kepada Allah, mudah kembali kepada Allah. Yuhibbuhu 'alaiha, di mana Allah mencintai hamba yang umur 60 tadi karena dia berada di atas inabah, mudah untuk bertaubat. Wa idza balagha 70 ahabbahullahu wa ahabbahu ahlus sama. Seorang muslim kalau umurnya udah mencapai 70, maka Allah mencintainya dan semua penduduk langit pun mencintainya sebatas umur 70 saja. Wa idza balagha 80, apabila seorang muslim sudah mencapai umur 80, taqabbalallahu minhu hasanatihi wa maha anhu sayiatihi. Apabila sudah mencapai umur 80, Allah terima semua kebaikannya dan Allah akan menghapus semua kesalahan-kesalahannya sebatas mencapai umur 80. Wa idza balagat 90, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Dan apabila seorang muslim sudah mencapai umur 90, maka Allah akan memberikan ampunan untuknya, berikan maghfirah untuknya, apa yang telah lalu dan yang akan datang itu diampuni oleh Allah. Wa summiya asirallahi fil ardi wa syuffi'a fi ahli, dan dia akan dinobatkan sebagai tawanan Allah di muka bumi ini, dan dia juga akan diberikan izin untuk memberikan syafaat kepada keluarganya. Nah, memang hadis-hadis yang dhaif sebelum diteliti sanadnya, perawi-perawinya, ya, tangga sanad, biasanya itu terlihat aneh redaksinya, ya, gitu ya. Jadi para ulama yang sudah biasa membaca hadis Nabi, sedikit banyaknya mereka akan terasa dzuknya, ya, kepekaannya tadi itu. Tatkala ada yang baca hadis, mereka agak berkerut, aneh ini redaksinya. Jadi spiritual keimanan itu sudah bisa menangkap dari redaksi hadis yang dibaca. Apalagi kalau sampai nggak jelas yang dibaca itu. Rasulullah bersabda makoli gitu kan. Itu udah jelas. Ya, sudah ada dzuknya itu, pasti sudah rasa, udah aneh kan begitu. Ya. Bahkan kalau sekiranya misalnya disebutkan, misalnya ada hadis Nabi bersabda, siapa saja yang berbuat ini, yang berbuat demikian, dia akan masuk surga dari pintu mana saja. Bahkan ketika dia nanti masuk surga akan disambut dengan misalnya 10.000 bidadari, masing-masing bidadari itu nanti dia akan membawa 10.000 lagi misalnya begitu, dan dia akan diberikan dipan-dipan yang 10.000 juga. Udah aneh ini. Karena apa? Karena menyelisihi hadis-hadis sahih yang berbicara tentang bidadari kepada para syuhada. Enggak sebanyak itu, padahal syuhada itu yang sudah mengorbankan nyawa dan
darahnya. Ini kan aneh. Nah, makanya disitulah para ulama meneliti ketika banyaknya mereka dengar orang berbicara, Rasul bersabda. Sudah, ini kita harus berjuang. Kan begitu ulama dulu. Dulu mereka nggak tanya sanad. Para ulama dulu nggak tanya-tanya sanad gitu. Dari mana hadismu ini? Dari si fulan, didatangi si fulan. Kau dari mana dapat hadis ini? Dari si fulan. Itu dicatat di si fulan yang didatengin. Itulah dijadikan tangga sanadnya. Gitu dia. Ya. Sampai ditanyakan, dari sebulan udah meninggal, tahun berapa dia meninggal, siapa-siapa saja teman yang masih hidup itu dicari, dan mereka itu safar sana ke sini, mereka kumpulkan dan mereka tulis. Itulah kerjanya dulu ya ulama dulu itu, masya Allah. Baik ya. Nah makanya disitulah mereka akan meneliti, ketika agak aneh ini redaksinya, mereka teliti. Ternyata benar apa yang menjadi firasat mereka dari redaksi saja, itu sudah ada sinyal ini hadis ada masalah baru dari redaksinya saja. Tatkala mereka teliti, ternyata benar ada si fulan ini. Si fulan ini ternyata suka membolak-balikkan informasi. Ya, dikenal dia seperti itu. Wah, udah nggak bisa. Kita sudah nggak bisa terima lagi redaksi hadis melalui orang tersebut, karena bisa jadi redaksi tadi walaupun dia ngambilnya dari orang terpercaya di atasnya. Saya ngambil dari syekh kok, dari si fulan ini orang terpercaya. Ya kamu yang nggak bisa dipercaya kan begitu. Ya setelah dia nanti bisa jadi dia bolak-balikkan redaksi. Baik ya. Nah ini juga hadisnya di sini kata para ulama, di antaranya Syu'aib al-Arnaud ketika beliau mengoreksi Musnad Imam Ahmad mendapati pada hadis ini setidaknya ada 3 perawi. Ya, ada 3 perawi yang dipermasalahkan oleh beliau. Sedikit biar kita bacakan bahwasanya yang meriwayatkan ini, ya, Imam Ahmad ketika dia mencantumkan di dalam musnadnya, dia mengatakan haddatsana Abu Nadhr, ini gurunya Imam Ahmad, Abu Nadhr. Ya, Abu Nadhr ini gurunya Imam Ahmad. Dia dengar hadis ini telah menceritakan kepada kami Abu Nadhr. Lalu katanya haddatsana Al-Faraj. Di atasnya Abu Nadhr, ya, Al-Faraj namanya. Lalu Al-Faraj juga mengatakan haddatsana Muhammad bin Amir, ya, bahwasanya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Amir. Nah Muhammad bin Amir ini menyebutkan kata an Muhammad bin Amr, ya, dari Muhammad bin Amr. Lalu an Ja'far bin Amr, an Muhammad bin Abdullah, wa an Ja'far bin Amr, baru Ja'far bin Amr mengatakan wa an Anas bin Malik. Ya, lalu Anas bin Malik disebutkan langsung dia bersabda, tidak mengatakan Rasulullah, tapi dia langsung berkata. Ini yang kita baca tadi itu perkataan Anas bin Malik. Dia nggak mengatakan Rasulullah SAW bersabda. Nah sebenarnya kita percaya saja kalau Anas bin Malik sekiranya dia langsung berkata, nggak berkata Rasulullah bersabda, karena dia sahabat, tidak mungkin berdusta. Nah orang-orang setelahnya, nah setelah dilihat tadi bahwasanya yang paling dekat dengan Anas bin Malik tadi adalah Ja'far bin Amr, ini nggak ada masalah. Ya, dia tidak ada masalah. Nah yang ada masalah itu yang 3 ini. Ya, setelahnya Imam Ahmad, di atasnya gurunya Imam Ahmad, ya ini Abu Nadhr, ya ini Al-Faraj, Muhammad bin Amr dan Muhammad bin Abdullah. Kata beliau, ya, Syu'aib al-Arnaud, karena sini kalau antum lihat catatan kakinya di riwayat Imam Ahmad, Syu'aib al-Arnaud mengomentarinya sanadnya dhaif jiddan, sangat lemah. Maka saya tadi coba baca, ya, bahwa beliau mengatakan tentang Al-Faraj di atasnya. Al-Faraj ini dhaif kata dia. Seorang rawi yang lemah. Bahkan terkadang dia menyebut namanya Ibnu Fadalah. Ya, Ibnu Fadalah ini seorang dhaif. Jadi jelas Al-Farad ini sudah dhaif. Ya, di atasnya Abu Nadhr tadi, Al-Farad itu sudah seorang rawi yang dhaif, dia sudah lemah. Nah, demikian juga Muhammad bin Amir, lam na'rif man huwa. Ya, adapun tadi di atasnya Al-Farad, yakni Muhammad bin Amir, ini enggak dikenal ini siapa. Ini sering disebut rawi majhul. Seorang perawi tapi enggak dikenal. Karena menurut mereka kalau udah enggak dikenal ini sudah tidak bisa diterima. Harus dikenal siapa ini perawi hadisnya.
Dan dikenalnya itu dikenal dengan kebaikan, kekuatan hafalan dan kesolehannya. Karena ya wahyu yang mereka hafal itu, yang mereka sampaikan adalah wahyu, harus dari orang-orang yang memang terpercaya supaya kita bisa menjamin orisinilnya. Bahwasanya memang seperti itu redaksinya yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Nah itu ya, jadi Muhammad bin Amir ini seorang yang majhul. Bahkan Ibnu Hibban, seperti yang disampaikan oleh Ibnu Jauzi di dalam maudu'atnya, Ibnu Hibban mengatakan Muhammad bin Amir ini yuqallibul akhbar. Dia ini seorang yang suka membolak-balikkan informasi, yuqallibul akhbar. Jadi khabar itu suka dibolak-baliknya. Harusnya hadisnya dari orang-orang yang seperti ini dimasukkannya ke sini. Yang sini dimasukkan lagi ke sana, ke sini. Jadi amburadul. Di situ. Maka datanglah seperti Imam Bukhari dan yang lainnya yang dengan kecerdasannya dan pertolongan Allah dia mampu memfilter semua hadis, disaring lagi. Yang ini dikembalikan ke sini. Ini redaksi ini miliknya sanad yang ini. Yang sini ke sini, yang sini ke sini. Seperti ketika dia pertama kali waktu datang ke Irak, kisahnya masyhur sekali itu. Ya, diajukan dia 10 hadis, dulu belum ada alat apapun, diotak-atik itu semuanya 10 hadis. Maka Imam Bukhari mengembalikan semua ke tempat aslinya. Yang ini tuh sanadnya di sini, si fulan itu di sini, yang udah diacak-acak. Seperti ibaratkan orang yang sudah main apa itu, diacak-acak kan begitu kan? Apa namanya ini? Rubik, cek kan dia diacak-acak kan? Dia mampu mengembalikannya dengan cepat. Jadi merah-merah semua, biru-biru semua, kuning. Nah, gitu Imam Bukhari. Udah diacak-acak, dikembalikan semuanya. Maka bengong semuanya, heran. Wah, ini benar-benar Allah berikan dia kekuatan. Tapi ya, jadi itu. Dan banyak lagi komentar para ulama terhadap Muhammad bin Amir ini. Nah, kemudian juga di atas Muhammad bin Amir tadi, ya ini Muhammad bin Abdullah. Ya, adapun Muhammad bin Abdullah ini demikian juga banyak para ulama yang mengoreksinya. Ya, bahwasanya dia atau Muhammad bin Abdullah ini seorang rawi yang munkar ya. Mungkaru hadis sebagaimana itu dikatakan oleh Imam An-Nawawi. Imam Bukhari mengomentari ini tadi Muhammad bin Abdullah. Imam Bukhari sendiri menolak ataupun menyatakan dia ini seorang yang dhaif. Jadi setidaknya ada 3. Makanya Syu'aib Al-Arnaud ketika meneliti 3 rawi ini ditemukan komentar para ulama dengan komentar yang jelek kepada ini, sehingga hadisnya ini tidak bisa disahihkan. Ini hadisnya hadis yang dhaif. Tapi secara makna, karena di dalam judulnya si penulis mengatakan bahwa orang yang mencapai usia 90 dalam ketaatan kepada Allah, maka ada keutamaan diantaranya digugurkan dosa. Maka bisa kita katakan secara makna ada hadis-hadis yang menunjukkan ya secara umumnya orang yang memang dipanjangkan umurnya Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan, maka Allah akan menobatkan dia sebagai sebaik-baik manusia. Orang yang dipanjangkan umurnya, baik amalnya, ini khairun nas, kata Nabi. Ini manusia yang paling baik ya di antara manusia. Taib wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita masuk yang ke-31. Di antara amalan yang bisa menggugurkan atau meluburkan dosa adalah membaca surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk ya ini yang berada di juz 30 ya di dalam urutan mushaf Al-Qur'an, mushaf Utsmani. Nah, surat Al-Mulk atau keutamaan surat Al-Mulk ini sebagai salah satu surat yang memiliki fadilah akan diberikan ampunan bagi orang yang membacanya. Memang di sini ada komentar ulama juga tentang masalah hadis ini, tapi wallahu a'lam, saya sendiri melihat sudah mengecek tadi dari komentarnya para ulama, di antaranya Syekh Al-Albani ya, dan beliau cukup ketat ya dan cukup keras mempertahankan hadis ini hadis hasan. Walaupun ada sedikit bantahan dari ulama hadis yang lain, tapi beliau cukup cukup kuat untuk mempertahankan hadis ini adalah hadis yang hasan kata beliau, dan maknanya bisa diamalkan dan bisa diyakini ketika di dalamnya ada fadilah ataupun keutamaan. Wallahu a'lam. Tapi yang ke-31 ini membaca surah Al-Mulk. Karena kalau kita lihat catatan kaki di sini
Hadis yang akan kita bacakan ini nanti diriwayatkan Imam Ahmad juga dan Ashabus Sunan. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami' nomor 2091, dan saya cek tadi dengan benar beliau menghasankannya. Dan di dalam silsilah al-hadis ad-dha'ifah beliau juga menyinggung masalah hadis ini dan sedikit membantah ulama yang mendhaifkannya, dan beliau membawa banyak bukti-bukti bahwasanya hadis seperti ini bisa dinyatakan hadis hasan. Baik. Yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Jadi memang disebutkan oleh Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata beliau, "Inna suratan fil Qur'an", sesungguhnya ada satu surat di dalam Al-Qur'an. Salasuna ayatan, jumlahnya 30 ayat. Nah, kalau kita lihat kalimat ini dari sabda Nabi SAW yang menyebutkan bahwasanya 30 ayat, karena nanti di akhir beliau mengatakan tabarakalladzi. Maksudnya ini surat Al-Mulk. Nabi menyebutkan 30 ayat. Kalau kita cek di dalam mushaf Al-Quran di surat Al-Mulk ataupun Tabarak, di sana disebutkan 30 ayat itu dari mana? Dari Tabarak sampai di akhir ayat surah Al-Mulk itu 30. Jadi saya cek juga yang 30. Yang saya ingat, saya pastikan lagi, oh iya 30. Nah, makanya ada para ulama yang berdalil dengan hadis ini bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari surat Al-Quran. Ya, di dalam beberapa syarah tentang hadis ini mereka menyimpulkan dari sabda Nabi yang mengatakan salasuna ayat. Inna suratan fil Quran salasuna ayat. Ada satu surat, kata Nabi. Satu surat. Nabi menyebutkan satu surat. Di dalam Quran jumlahnya 30 ayat. Nah, para ulama langsung melihat ini. Oh, berarti Bismillahirrahmanirrahim itu tidak masuk dalam hitungan ayat-ayat dalam satu surat. Nah, jadi ini pendapat sebagian ulama. Karena ada sebagian ulama mengatakan Bismillah masuk dalam hitungan ayat. Apalagi ketika para ulama membahas masalah surat Al-Fatihah. Ada khilaf di sana para ulama. Ya, makanya ada di antara para ulama itu yang tidak membolehkan berhenti di ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu enggak boleh. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim itu enggak boleh berhenti di situ. Harus disambung. Ya, kalaupun mau berhenti usahakan nafasnya sampai siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Misalnya nafasnya sampai situ. Nah, usahakan sampai alaihim. Baru nanti dia ambil sedikit ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, di situ khilafnya para ulama memasukkan bismillah ini dalam ya surat tadi ataukah tidak masuk. Tapi berdasarkan hadis ini kata mereka yang rajih yang kuat bismillah bukan masuk dalam bagian satu surat di dalam surat-surat Al-Qur'an. Lalu apa dia bismillah? Ya tersendiri saja. Ya bismillah sebagai zikir mengawali setiap membaca Al-Qur'an, setiap membaca surat. Dari 114 surat disyariatkan diawali setelah ta'awudz ya, disyariatkan membaca zikir bismillah, basmalah. Jadi bedakan basmalah dengan tasmiyah. Basmalah itu bismillahirrahmanirrahim. Kalau tasmiyah bismillah. Ya, sebagaimana Nabi mengatakan samillah kalau mau makan. Kalau mau makan sebut nama Allah, maksudnya bismillah, dah gitu aja. Dan memang terbukti dalam aktivitas Nabi bisa dikatakan tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim, tapi cukup dengan bismillah. Masuk toilet bismillah. Ya, Allahumma inni a'udzubika min al-khubuthi wal khaba'ith. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan. Bismillah, tawakkaltu bismillah. Nah, dan banyak ya bismillah, tidak bismillahirrahmanirrahim. Baik ya. Jadi itu kita lanjutkan tadi. Nah, ini faedah disebutkan oleh para ulama, mereka menguatkan bismillah bukan masuk dalam hitungan ayat pada setiap surat-surat di dalam Al-Quran. Nah, kita sambung. Inna suratan fil Qur'ani salasuna ayat. Ada satu surat di dalam Al-Quran
yang jumlahnya 30 ayat. Syafaat li sahibiha, yang akan memberikan syafaat bagi sahibnya tadi. Sahib yang dimaksud di sini pemilik. Maknanya pemilik di sini orang yang membacanya dengan benar. Ya. Dan orang yang proses belajar dianggap benar. Orang yang sedang belajar baca Quran dianggap benar walaupun bacaannya salah, walaupun dia tak, walaupun dia masih terbata-bata, dia tetap dapat pahala bacaan. Yang sangat dikhawatirkan nggak mau belajar baca, salahnya itu berdosa. Ya, salahnya itu jadi dosa. Makanya belajar baca Al-Quran. Jangan permasalahkan umur lah. Insya Allah Allah mudahkan. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan. Terutama surat yang paling wajib bagi kita untuk baca secara benar. Tidak 114, kan jumlah surat berapa? Surat Al-Quran 114, bukan 114. Al-Baqarah nggak wajib gitu. Yang paling wajib bagi kita semua adalah apa? Surat Al-Fatihah. Minimalnya lah surat Al-Fatihah itu benar bacanya. Karena itu kita pakai di dalam sholat, bahkan menjadi rukun. Ya. Satu hari berapa rakaat wajib kita ngerjakan? Yang wajib 17. Berarti dalam satu hari wajib kita baca berapa kali Al-Fatihah? 17. Itu wajibnya. 17 kali kita Al-Fatihah. Paling banyak itu Al-Fatihah. Kalau surat-surat pilihan setelah Al-Fatihah, beda-beda kita bacanya. Tapi kalau Al-Fatihah bisa nggak diganti sama yang lainnya? Mana bisa? Nggak sah. Nah itu ya. Jadi ya ini motivasi lah. Diharapkan supaya lebih memperbagus lagi semuanya kita ya Al-Fatihahnya. Minimal Al-Fatihahnya. Karena ketika kita nggak baca surat-surat pilihan setelah Al-Fatihah, itu nggak ada masalah. Hanya dia kekurangannya pahala sunnah. Tapi kalau kekurangan pada Al-Fatihah, ini fatal. Bisa jadi sholatnya dianggap Allah tidak sah. Kenapa? Karena Allah nggak melihat tanda-tanda dia mau memperbaiki, menyepelekan. Jadi akhirnya pun Allah menyepelekan sholatnya. Sudah kau sepele, ya udah Allah juga nggak peduli. Kan begitu Allah Ta'ala. Kamu nggak peduli, aku lebih tidak peduli. Jika kamu berusaha, maka Allah akan membalas lebih besar dari usahanya si hamba. Ya kan begitu. Berapa sih capeknya si hamba ini menuju aku, kata Allah. Aku akan balas lebih dari itu. Capek sih memang. Ya, tapi pahala yang dijanjikan oleh Allah itu pastinya lebih besar. Dan itu akan mengobati kelelahan kita. Ya, dan nanti di akhirat itu akan didapatkan oleh masing-masing orang dari keletihannya di dalam menuju Allah. Tapi biar kita lanjutkan. Jadi syafaat li sahibiha, bahwa surat Al-Mulk ini atau 30 ayat ini akan memberikan syafaat. Nah, di sini juga ada faedah kata para ulama. Syafaat ini kan disebutkan dengan bentuk fi'il madhi. Ya, fi'il madhi. Seakan-akan sudah terjadi. Ya, seakan-akan sudah terjadi. Oleh karena itu, kata para ulama ini tidak berbenturan. Artinya bisa saja fi'il madhi itu bermakna mudhari, mustaqbal. Ya, nanti. Ya sama aja seperti ketika Allah Ta'ala berfirman tentang masalah wudu. Kata Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Jika kalian telah selesai sholat, faghsilu wujuhakum. Ini kan aneh gitu kan? Jika kalian telah selesai sholat, cucilah wajah. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan sampai siku. Loh, kok gimana? Berarti kita sholat dulu, setelah itu baru wudu. Itu kalau kita mengandalkan ilmu bahasa saja. Tapi kalau kita mengandalkan sunnah, apa yang diajarkan oleh Nabi? Sholat dulu baru wudu atau wudu dulu baru sholat? Wudu dulu baru sholat. Berarti fi'il madhi walaupun dia menunjukkan telah berlalu, yang diinginkan adalah mudhari, mustaqbal, nanti maksudnya. Maksudnya ya, ketika kalian mustaqbal itu maksudnya ketika kalian mau, kan begitu ya, ketika kalian hendak akan mengerjakan sholat, maka wudu dulu, cuci dulu wajah kalian, tangan sampai ke siku, usap kepala kalian, kaki sampai mata kaki. Nah, gitu ya. Nah, ini juga ya, maksudnya di sini syafaat li sahibiha, yakni tashfa, bermakna fi'il
mudhari, akan memberikan syafaat, akan mustaqbal. Dengan bacaannya di dunia, nanti bacaan ini akan memberi syafaat. Kapan itu? Ya nanti setelah dia wafat, setelah dia meninggal dunia. Apa yang dia baca dari surah Al-Mulk ini, ya secara berulang-ulang itu akan menjadi penolong dia, pemberi syafaat dia. Sampai kapan? Hatta ghufirolah, sampai betul-betul dia mendapatkan maghfirah. Jadi betul-betul kalau bahasa kita, ayat atau surat Al-Mulk ini ngotot, gitulah bahasa kita. Karena kata hatta ghufirolahu, nggak berhenti dia minta. Ya Allah, ampuni ini. Dibaca surat Al-Mulk di dunia, Allah ampuni, sampai betul-betul dia diampuni. Ya, karena nanti ada dalam hadis yang lain Nabi mengatakan as-siyam wal Quran ya yashfa'ani lil abdi yaumil qiyamah. Nanti puasa dan Al-Quran keduanya ini akan datang pada hari kiamat, akan meminta pertolongan kepada Allah untuk menyelamatkan si hamba yang berpuasa dan baca Al-Quran. Jelas ya? Nah itu kata Nabi, syafaat li sahibiha hatta ghufira lahu, yaitu tabarakalladzi biyadihil mulk, kata Nabi. Ya, yaitu yang dimaksud ini adalah surat Tabarak, atau kita mengenalnya dengan surat Al-Mulk. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup dulu untuk pembahasannya ya. Ada 2 pembahasan sini. Yang satu tadi tidak perlu kita jelaskan karena memang hadisnya itu hadis yang dhaif jiddan, tapi secara makna ada hadis lain yang mendukungnya jika itu secara umum. Dan tadi kita juga sudah membahas tentang keutamaan surat Al-Mulk, bahwasanya surah Al-Mulk akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya di dunia sehingga dia betul-betul diberikan maghfirah, ampun oleh Allah Ta'ala. Mungkin ada bertanya, silahkan. Iya, fadhal. Ya. Surah Al-Mulk yang dimaksud di sini apakah dibacanya malam atau kapan? Ya, tadi udah kita bacakan secara keseluruhan ya. Tidak disebutkan oleh Nabi ta'yin ya ataupun takyidnya. Tidak ada muqayyadnya dengan waktu, dengan tempat, dengan jumlah, berarti bebas. Nah, mutlak saja. Artinya kita membacanya 1 ayat saja, maka dia masuk bagian dari keutamaan baca surat Al-Mulk. Kita baca 2 ayat, kita baca 3 ayat, walaupun para ulama mengatakan karena Nabi SAW menyebutkan 30 ayat, tapi kata mereka juga, mereka koreksi, ini bukan berarti harus 30 baru dapat keutamaan. Hanya saja Nabi ingin menyebutkan bahwasanya jumlah dari Tabaraka ini atau surah Al-Mulk jumlahnya 30. Ya, artinya bebas. Kita mau membacanya pagi, siang, sore, malam, di tempat manapun, yang penting bukan di tempat yang terlarang gitu ya, seperti di toilet kan begitu. Artinya bebas, maka silahkan, boleh. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ada yang lain. Ada bertanya? Ya, masih ada waktu. Iya, bagaimana ketika didapati imam saat membaca Al-Fatihah di dalam sholat itu tidak fasih atau dalam artian salah. Ini berbeda-beda ya orang dalam mengukurnya. Makanya di antara para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, mereka mengatakan bahwa orang-orang yang betul-betul faham tentang hukum tajwid misalnya, sampai kepada makna-makna khusus masalah Al-Fatihah lah gitu ya, dan mengetahui bacaannya itu, kesalahannya itu bukan khotok yang khafi, karena kesalahan itu ada 2, ada khotok khafi, ada khotok jali ya. Kesalahannya itu jali, kesalahan yang berat. Maka orang yang memang betul tahu, karena kesalahan berat itu semisal dia merubah alhamdulillah, itu salah. Kehancuran untuk Allah.
itu tahu itu orang bahasa Arab kan begitu. Ya, ataupun dari sisi tajwid, karena dia kadang kan huruf ada dari sisi tajwid. Kalau dalam Al-Fatihah apa yang biasanya tajwidnya itu? Kan seperti ikhfa, idgham, tapi merubah dia. Ya. Apa misalnya kalau di Al-Fatihah itu. Intinya memang khotoknya jali. Jali itu artinya sampai dia merubah makna. Sampai merubah maknanya itu dan hilang makna. Ya. Paling sering itu ya huruf berubah, nyata dan jelas. Kalau tadi masih samar seperti sod, itu kan agak samar, sod, sin. Nah, itu bisa samar kan begitu. Ha juga sama ha itu memang kadang agak samar. Sehingga memang orang yang memang betul-betul tahu pasti dia itu udah hak besar yang dia sebutkan dan betul-betul itu khotok jali, maka dia yang tahu itu ya mengulangi sholatnya. Nah, gitu ya, dia harus mengulangi sholatnya. Nah, yang tidak bisa mengukur ya sudah diserahkan ke imamnya. Imamnya benar dia, imam salah, ya imam tanggung. Nah, dia nggak tahu. Nah, begitu kan? Dia tidak tahu, ya nggak apa-apa, dia ngikut imam saja. Nah, yang tahu itu jadi masalah. Yang tahu maka diharapkan dia mengqadha salat. Ya, mengqadha salatnya. Jika khotok jali ya, enggak semua kesalahan itu jali, enggak semua kesalahan itu fatal. Ada kesalahan-kesalahan seperti ikhfa'nya, kurang tebalnya, itu tidak merusak. Itu tadi enggak menyebabkan batal salatnya. Ya. Misalnya apa ya kalau dalam soal Fatihah? Iya misalnya. Ya. Misalnya dia agak samar. Iya, tapi tidak terlalu tafkhim. Harusnya kan dia agak tafkhim ya, mufakham. Iya, supaya enggak tersamar dengan iya. Iya karena nah, kalau iya itu kan matahari. Ya karena budua, ya karena stahina itu ya. Tapi kalau dia ada ayunan dikit iya, tapi kayak lain gitu. Nah, ini khofi dia enggak sampai ini. Tapi kalau iya karena budua, iya kata wah, ini yang tahu lebih bagus dia mengqadha salatnya, yang tahu kan begitu. Nah, dan yang lainnya. Nah, itu ya. Makanya Nabi kita mengatakan ketika mengangkat imam itu, Nabi kita mengatakan angkatlah yang aqra'ukum, yang memang paling bagus di antara kalian bacaannya gitu. Kenapa? Karena dia bawa salat nanti. Nah, gitu. Wallahu a'lam. Bagi yang tidak tahu, ya sudah diserahkan ke imam. Biar imamnya yang ini tanggung jawab. Karena Nabi mengatakan demikian. Ya, ju'ilal imam liyutamma bih. Imam itu diangkat yang untuk diikuti. Kalau dia benar, ya untuk kalian semua. Tapi kalau salah, dia yang tanggung. Ya itu ya. Cukup ya. Insyaallah sampai sini dulu. Nanti kita sambung lagi di pembahasan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam. Akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.